Gajah hidup dalam kelompok keluarga kecil yang dipimpin oleh betina tertua. Pejantan dewasa biasanya akan hidup soliter, keluar dari kelompok induk betinanya pada usia 12 atau 15 tahun. Tapi jika terdapat makanan berlimpah, mereka mungkin akan bergabung bersama. Pejantan dewasa akan berkumpul dengan pejantan lain, membentuk kawanan yang tidak permanen. Kawanan pejantan ini memiliki hierarki sosial yang cukup jelas, dengan pejantan dominan yang lebih kalem, berusia lebih tua, dan bertubuh lebih besar. Kelompok jantan ini seringkali mengalami perombakan anggota setiap hari atau bahkan setiap jam. Satu atau beberapa pejantan seringkali memutuskan keluar kelompok untuk bergabung dengan kelompok betina sebagai usaha untuk berkembang biak. Dengan sistem kelompok nomaden seperti ini, seekor gajah jantan dewasa dapat menemukan 30 ekor pasangan dalam setahun. Sementara, struktur sosial betina berbentuk cincin konsentris dengan lingkaran terdalam terdiri dari unit keluarga betina dewasa yang berkerabat. Unit keluarga ini berkisar antara 3 hingga 25 individu, termasuk betina tertua dan paling dominan, yang disebut matriark, anak betina dewasanya, dan anak-anaknya yang lebih kecil, serta beberapa remaja. Dari inti yang stabil ini, pengelompokan dapat meluas hingga mencakup individu-individu yang kurang berkerabat. Matriark atau ibu pimpinan adalah tulang punggung unit keluarga gajah, karena beliau memberikan stabilitas dan menentukan pola jelajah bagi anggota keluarga lainnya. Betina lain yang termasuk dalam kelompok inti biasanya adalah anak perempuan si ibu pemimpin dan beberapa keturunannya. Peringkat hierarki kelompok gajah betina ini didasarkan pada beberapa hal, seperti leadership, pengalaman memimpin sebuah kelompok kecil, dan usia. Tapi secara umum, semakin tua seekor gajah betina, maka semakin tinggi peringkatnya. Pahamlah. Fungsi utama unit keluarga gajah adalah sebagai perlindungan dan perawatan anak gajah. Para betina dewasa akan bekerja sama dalam membantu pergerakan anak gajah, mencari makan, perlindungan, serta pengalaman dan interaksi sosial. Kemampuan bertahan hidup anak gajah akan meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah betina yang merawat mereka. Sebuah unit keluarga gajah mungkin memiliki interaksi yang konsisten atau bahkan bersahabat dengan unit keluarga gajah yang lain. Mereka mungkin akan sering bergaul, mencari makan, dan berinteraksi satu sama lain dalam kelompok yang lebih besar. Dalam kondisi tertentu, kelompok unit ini dapat terdiri hingga 6 keluarga, yang jika bergabung akan membentuk kelompok besar yang beranggotakan mulai dari 500 hingga 1000 individu. Kelompok besar ini biasanya terbentuk di sekitar sumber air atau sumber makanan lainnya, tapi juga seringkali didokumentasikan di wilayah di mana perburuan liar masih marak. Jantan dan betina sama-sama memiliki 2 kelenjar terbuka yang dinamakan kelenjar temporal yang terletak di antara mata dan telinga. Gajah dari segala usia dan jenis kelamin kerap mengeluarkan cairan yang disebut temporin dari lubang ini. Cairan ini ibarat identifikasi alami bagi para gajah dewasa. Ketika mencapai usia 20 atau 30 tahun, atau ketika memasuki musim kawin, pejantan akan memulai periode birahi yang disebut periode must, di mana mereka akan mensekresikan cairan yang lebih kental daripada cairan yang biasanya dikeluarkan melalui kelenjar temporal mereka. Dan banyak diantaranya sering pipis di mana-mana. Jumlah testosteron pada gajah dewasa selama periode must lebih tinggi daripada gajah yang di luar periode must. Ini akan terlihat pada perilaku mereka yang tidak menentu, tidak terkendali, serta cenderung agresif. Dan inilah yang melatar belakangi penamaan must. Karena must dalam bahasa Hindi adalah mabuk. Tapi pada manusia, kita mengenal gejala tersebut sebagai masa puber. Cuma bedanya, kita nggak suka pipis sembarangan. Anyway, dalam sebuah kelompok, pejantan dalam periode must mendapat tempat khusus yang berbeda dari hierarki sosial, karena mereka akan mengungguli pejantan yang tidak dalam periode must. Di alam liar, pejantan must biasanya memiliki kondisi fisik paling prima dan akan berpindah-pindah dari satu kelompok betina ke kelompok betina yang lain. Saat betina sedang birahi atau saat jantan dalam keadaan must, mereka akan sering mengepakkan telinga mereka, yang secara otomatis akan menyebarkan hormon mereka ke udara yang dapat dideteksi oleh gajah lain. Gajah dapat mengetahui status reproduksi satu sama lain dengan menggunakan indera penciuman yang tajam. Di dalam tengkorak,
gajah memiliki 7 hingga 9 turbin atau rongga hidung dengan jaringan sensitif khusus untuk mempertajam penciuman. Sebagai informasi, manusia hanya memiliki 3 turbin, sementara anjing memiliki 5. Ketika mengendus, gajah menerima informasi tentang molekul yang terkandung di udara. Informasi tersebut kemudian diteruskan ke organ Jacobson yang terletak di langit-langit mulut. Organ Jacobson selanjutnya membawa molekul ke otak untuk dianalisis. By the way, selain dari udara, hormon reproduksi juga dapat diendus langsung dari pipis dan ee mereka. Bagi gajah betina, aroma tersebut akan memberikan informasi tentang seberapa bugar dan seberapa kuatnya seekor gajah jantan. Gajah betina memegang kendali siapa yang berhak mengawininya, dan mereka menggunakan aroma ini untuk menilai kualitas calon pasangan. Tapi gajah jantan akan menggunakan penciuman mereka untuk mencari tahu apakah si pemilik aroma tersebut lebih kuat dan akan menang jika ditantang. Dengan begitu, pertengkaran yang tidak perlu dapat dihindari. Masalahnya, bagi mereka yang terpaut jarak yang jauh ketika mengendus aroma tersebut, mereka akan dihadapkan oleh kekecewaan. Apalagi gajah jantan dan betina tidak hidup dalam kelompok yang sama. Jadi, aroma yang ditebar para gajah ini ibarat harapan palsu. Sekalinya cocok, malah susah ketemu. Nice. Tapi tenang, baik betina maupun jantan sama-sama memiliki cara untuk saling menemukan pasangan. Salah satunya adalah dengan membuat suara berfrekuensi rendah yang akan diterjemahkan sebagai panggilan kawin oleh gajah lawan pasangan yang mendengarnya dari kejauhan. Ketika mereka menemukan satu sama lain, mereka akan merasa agak canggung pada awalnya, tapi akan kawin pada akhirnya. Tapi, ada yang menarik ketika pejantan hendak mengawini seekor betina dalam kelompok yang erat. Jika betinanya tidak berpengalaman atau pejantannya memiliki ukuran tubuh yang jauh lebih besar, maka betina lain dari kelompok akan berkumpul untuk memberikan sedikit dukungan dan kenyamanan. So sweet. Kita mungkin gak akan pernah menemukan support system yang sebesar ini di mamalia manapun. Tapi setelah semua usaha yang dikerahkan untuk mendapatkan pasangan, momen yang ditunggu-tunggu kedua pasangan tersebut akan berakhir cukup cepat. Semua berakhir dalam waktu kurang lebih 45 detik. Karena tidak seperti manusia, tujuan perkawinan gajah adalah reproduksi, bukan rekreasi. Kemudian, gajah jantan akan segera mencari betina lain yang senggang. Sementara, gajah betina akan penasaran sampai masa kehamilan datang. Gestasi atau masa kehamilan gajah adalah masa kehamilan yang terpanjang dari semua mamalia. Gajah betina umumnya akan hamil selama 18 hingga 22 bulan. Gajah yang baru lahir memiliki tinggi sekitar 1 meter dan berat hingga 100 kg. Begitu lahir, ia akan secara naluri menyusu pada kelenjar susu yang terletak di bawah ketiak induknya. Proses penyapihan anak gajah cukup panjang dan terkadang terus berlanjut hingga induknya terganggu oleh tusukan gading anaknya ketika mereka menyusu. Tapi setelah berhasil disapih, gajah muda akan menghabiskan waktu berjam-jam setiap hari untuk mencari makan. Tergantung spesies, gajah biasanya mencapai kematangan seksual di awal dekade kedua kehidupannya, sekitar awal 20-an. Tapi beberapa pengamatan menunjukkan gajah Afrika akan mencapai kematangan seksual pada usia 10 hingga 12 tahun. Sedangkan gajah Asia di sekitar usia 14 tahun. Pada periode ini, pejantan akan meninggalkan kelompok di mana ia dibesarkan untuk hidup menyendiri atau membentuk kelompok kecil dengan pejantan lain. Sebaliknya, gajah betina akan menetap bersama kelompok yang membesarkan mereka sepanjang hidup mereka. Di penangkaran, gajah dapat hidup hingga usia 80 tahun atau lebih, tapi hanya hidup hingga sekitar 60 tahun di alam liar. Mungkin kamu pernah mendengar mitos, kalau gajah yang tua atau sakit akan pergi menuju ke suatu tempat untuk mengantisipasi kematian. Tempat yang dinamakan Elephant Graveyard atau kuburan gajah. Mitos ini muncul dan menjadi populer berkat film Tarzan. Bukan Tarzan yang ini. Nah, yang ini. Mitos ini muncul dan menjadi populer berkat film Tarzan, di mana kelompok pemburu gading berlomba-lomba mencari lokasi Mutia Escarpment, sebuah lokasi di mana gajah yang tua dan sakit akan berkumpul, menumbangkan diri, dan mati. Tapi hingga sekarang,
tidak pernah sekalipun ditemukan bukti yang mendukung tentang keberadaan kuburan gajah tersebut. Meski tidak bisa melompat seperti kanguru atau berlari sekencang citah, gajah dapat melesat mencapai kecepatan tertinggi hingga 40 km per jam. Kaki mereka beradaptasi dengan baik untuk membawa beban yang berat. Bagian tumit mereka terangkat sebagian, seperti jinjit, dan ditopang oleh jaringan serat berlemak yang tebal, yang dibungkus oleh kulit mereka yang juga tebal. Ketika lelah, gajah tidak akan rebahan seperti kamu. Ya, sebenarnya bisa aja sih. Tapi karena tubuhnya yang besar dan berat, biasanya mereka akan kesulitan untuk bangun setelah berbaring. Jadi, kebanyakan gajah akan tidur sambil berdiri. Namun, jika situasi memungkinkan, mereka akan tidur berbaring saat malam. Itu pun hanya selama 3-4 jam. Selebihnya, gajah akan mencicil tidurnya sambil berdiri. Berkumpulnya gajah dalam kelompok besar adalah ketika migrasi musiman yang dipicu oleh ketersediaan makanan dan air. Gajah mengandalkan memori mereka untuk mengingat lokasi persediaan air di sepanjang jalur migrasi. Memori berhubungan erat dengan kecerdasan. Dan untuk mendukung teori ini, seekor gajah pernah diamati mengupas kulit kayu dari pohon terdekat dan mengunyahnya hingga menjadi bongkahan seperti bola. Lalu menyumbatkannya ke lubang air yang telah digali sebelumnya, kemudian menutupi sumbat tersebut dengan pasir. Nah, ketika migrasi di tahun berikutnya, gajah yang sama akan menggali pasir, mencabut sumbatan lubang yang ia buat, lalu minum. Ini mengindikasikan suatu perilaku yang juga dapat diartikan gajah dapat membuat dan menggunakan alat.